Setting atau pengaturan di program Solis Resto. Sebelum memakai program Solis Resto, pastikan dulu sudah disetting atau pengaturannya sudah sesuai dengan restorannya Bapak Ibu. Di program back office, pilih ke admin, kemudian di sini pengaturan. Nah, di sini ada beberapa menu lagi, submenu lagi ya. Di sini pada umumnya sudah disetting secara standar oleh teknisi, tetapi bisa dipastikan lagi supaya tidak ada yang terlewatkan atau supaya bisa nanti untuk ngubah bila diperlukan. Di pengaturan kita lihat dulu di profile. Di sini ada general. Nah, di sini settingannya dine in. Misalnya dia teksnya berapa, servisnya berapa, terus namanya disebut apa meja kayak gitu. Nah, untuk delivery ini bisa dibedakan ya, misalnya delivery beda tag and service-nya. Nah, semua ini disetting sesuai sistem yang berlaku di restoran masing-masing. Ada pembulatan dipakai atau enggak, tipe pembulatannya kemana, terdekat, ke atas atau ke bawah, kotanya, terus tipe mejanya, angka atau karakter. Di sini opsinya apakah send ke kitchennya after payment, kalau iya dicentang. Log menu, auto customer code, kalau mau dibuat auto tinggal dicentang. Tampilan pembayaran posnya karena ada yang baru dan yang lama. Kemudian di sini kirim email ringkasan penjualan ketika stop tanggal kerja. Kalau diinginkan tinggal di sini dicentang. Nah, di sini yang penting di advance ini formula diskon. Diskonnya dari subtotal ya. Kemudian formula service. Nah, di sini ada service itu dari subtotal atau dari subtotal dikurangi diskon. Umumnya subtotal dikurangi diskon. Kemudian formula taxnya, rumusan pajaknya. Di sini ada beberapa, apakah pajak dihitung dari subtotal atau dihitung dari subtotal ditambahkan servis, atau subtotal dikurangi diskon, atau subtotal dikurangi diskon baru ditambahkan servis. Pada umumnya ini yang dipakai. Kemudian di sini menu code. Nah, di sini bisa dibikin auto dan ini adalah rumusannya berapa panjangnya ya. Kemudian reward point jika mau disetting. Kemudian nomornya. Nah, di sini untuk inventory. Nah, ini calculate stock ini ya. For cancel yang kayak gini, mana yang diaktifkan, mana yang tidak. Item code-nya, jadi untuk setting kodenya ini bisa auto, otomatis, dan di sini rumusannya. Kategorinya berapa digit, subkategorinya berapa digit, itemnya juga berapa digit. Di sini untuk voternya. Ya. Apa mau diisi keterangan di sini bisa diubah. Inventory ini defaultnya, pembeliannya di tag diskon. Retur pembeliannya juga diskon sama taxnya itu berapa defaultnya. Di other ini hanya untuk setting footer aja. Ini footer untuk checkernya. Kalau mau disetting di sini bisa ditambahkan. Oke, kalau sudah disetting untuk di profile bisa disimpan. Selain itu ada lagi pengaturan bill layout. Ya, di bill layout ini bisa disetting untuk header, kemudian di sini kan cetak tanggal itu namanya apa. Kalau misalnya mau dirubah dengan bahasa Inggris di sini juga bisa, karena di sini yang bisa dirubah. Ya, dan mana yang mau ditampilkan. Karena di sini ada sekian baris yang bisa ditampilkan. Oke, kemudian show code ini lah, tampilkan kode atau enggak, sini bisa disetting semua. Kalau sudah tinggal disimpan. Untuk bill layout, setelah bill layout ada payment layout. Jadi bisa juga di copy dari yang tadi, kalau sama yang tadi tinggal di copy aja. Karena di bawahnya bisa copy to bill atau yang tadi bill copy to payment. Ya, sama dengan settingan tadi, settingan di billnya. Dan bedanya di sini reward point ini bisa juga ditambahkan ya. Oke, setelah itu ada dapur ya, dapurnya. Jadi untuk cetak pesanan
yang mana mau diaktifkan, kitchen, bar, keduanya, atau ada tambahan misalnya barbecue kayak gitu, bisa ditambahkan lagi. Tinggal dipilih di sini. Kategori menu, ada subkategori menu. Nah, di sini kategori menu di setting food, beverage, mungkin ada snack yang lainnya, itu bisa dibuat lagi di sini. Untuk subkategorinya, misalnya dari food, itu ada apa aja, seperti ini contohnya, sampai 14 es krim. Nanti kalau mau dibuat lagi di sini, itu bisa, misalnya, anggaplah buatnya kategori sate, kodenya berapa? 15, simpan. Oke, udah tersimpan kategori sate di 15 kodenya. Subkategori menu, kemudian di sini ada tipe member. Tipe member itu ada umum, ya, mungkin ada member misalnya VIP, seperti itu bisa ditambahkan. Oke. Kalau mau diedit, tinggal dipanggil lagi. Sini isi misalnya VIP, kodenya misalnya di sini biar lebih singkat VIP. Simpan. Oke, maka nomor 2 sudah berubah menjadi VIP. Begitu seterusnya. Admin lagi, pengaturan kategori pelanggan. Nah, pelanggan ini ada 2, member atau pelanggan yang non-member. Kalau mau dibuatkan kategori lain lagi, itu bisa tinggal diketikkan di sini. Caranya sama seperti yang tadi. Admin, pengaturan, kemudian sub kategori pelanggan. Kayak tadi, misalnya membernya apa lagi, misalnya yang member silver gitu ya. Silver, kodenya silver, tipenya member, subkategorinya misalnya silver. Okay. Terus ada gold misalnya lagi, untuk yang member yang gold. Jadi bisa dibedain nanti diskon-diskonnya. Yang silver dapat 10%, gold misalnya dapat 25%. Oke, kemudian kita ke admin lagi, ke pengaturan supplier ya. Kategori supplier lokal atau supplier import, biasanya seperti itu. Kalau mau dibuat lagi bisa tinggal ketik di sini. Ya, misalnya kalau suppliernya untuk yang beli di pasar gitu ya, simpan. Oke. Nah, kita ke admin lagi, pengaturan. Setelah itu kategori supplier, ada subkategori supplier. Nah, untuk yang lokal, terus apa lagi ada subkategorinya? Ya, misalnya yang cash, khusus yang cash payment bisa dibuat. Terus kemudian ada lagi yang dapat termin. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan laporannya nanti, seperti apa pengen step-step laporannya, seperti itu bikin kategori dan subkategorinya. Kalau seperti ini nanti untuk lokal, untuk supplier yang cash, supplier yang termin, itu bisa dipisahkan pelaporannya. Oke, ke admin lagi, pengaturan daftar negara. Ini untuk di supplier dan di member sih sebenarnya ya. Kalau ada mau dipisahin, yang dari Indonesia, nanti ada member dari mana lainnya, itu bisa ditambahkan di sini. Ke admin lagi, pengaturan tipe pembayaran. Nah, di sini tipe-tipe pembayaran yang kita terima. Nah, default yang sudah ada itu ada cash, debit, BCA, master, visa, dan other ya, lain-lain. Kalau nanti mau ditambahkan tipe pembayaran lain, itu bisa tinggal diketikkan di sini. Misalnya kodenya untuk OVO gitu, misalnya tipe terima pembayaran OVO. OVO gitu ya. Tampilkan detail, misalnya kalau nggak kena fee dikosongkan, input tipe pembayaran kalau mau diisi lagi. Oke, kalau sudah tinggal disimpan. Berarti nanti kita akan terima tipe pembayaran OVO ya.
Yang lainnya tinggal diinputkan. Kita balik ke admin, pengaturan. Setelah tipe pembayaran ada pengaturan lantai. Pengaturan lantai ini untuk di posnya nanti ya. Apakah itu ada lantai 1, lantai 2, ada di mana lagi. Kalau di sini bisa juga diaplikasikan, misalnya ada Gojek, ada Grab. Jadi nanti bisa dibedakan harga per lantai dan juga ada laporan penjualan per lantai. Jadi kalau contoh seperti ini, lantai 1 penjualannya berapa, Gojek omset berapa, Grab omset berapa, itu bisa didapatkan nanti dengan membedakan di lantainya. Oke, kita ke admin lagi, pengaturan posisi meja. Ya, kalau di sini untuk mengatur posisi meja di setiap lantai. Seperti ini ya. Ini bisa kita geser, kita pindah ya, tipe mejanya. Cuman yang isi in use ini artinya mejanya sedang dipakai, nggak mungkin dong kita pindah. Makanya dia nggak akan mungkin bisa berpindah. Jadi meja yang kosong aja yang bisa dipindah-pindah. Oke, di sini nomor meja, nama meja bisa di setting semua di sini. Begitu pula untuk di lantai Gojek, lantai Grab itu bisa di setting ya. Oke, kalau sudah selesai, kita keluar dari sini, kita ke admin lagi, ke pengaturan, ke gudang. Nah, yang di bagian ini nanti berhubungan dengan Solis yang paket B. Jadi nanti ada gudang. Ya, kita punya gudang mana aja. Ada gudang, misalnya nanti gudang depan, gudang belakang kalau ada ya. Tinggal kalau buat baru tinggal di ketik new di sini, diisi datanya. Nah, setelah gudang, di sini ada unit barang. Semua ini untuk paket B. Dari gudang, unit barang, ubah unit dasar, kategori, subkategori, kategori transaksi item, ini semua di paket B. Nah, unit barang ini untuk satuannya, apakah ada yang pieces, botol, box, mililiter, kemudian ada cc, ya, ada butir misalnya. Oke, disimpan semua. Nah, itu kita balik ke admin, pengaturan, ubah unit dasar. Di sini jika sudah buat unit dasar dan mau dirubah, ya otomatis harus dicari dulu kode mana yang akan dirubah, ya. Kalau belum ada contoh data nggak muncul dia. Oke, kita balik ke admin, pengaturan, kategori barang. Kategori barang misalnya nanti untuk barang yang setengah jadi itu misalnya ya. Misalnya kodenya ya, barangnya setengah jadi itu misalnya barang jadi. Kalau ada kesalahan tinggal kita panggil lagi, kita ubah, misalnya kodenya jadi 1, kita simpan, di sini sudah berubah. Nah, jadi ini untuk mengelompokkan barang yang ada di restoran, bahan baku yang mengarah ke paket B ya. Balik ke admin, pengaturan, subkategori barang. Nah, jadi barang yang tadi barang setengah jadi itu ada subkategorinya apa lagi gitu. Misalnya kelompok bumbu kayak gitu, kodenya 1. Nah, terus untuk barang jadinya misalnya apa, ada sambal, kodenya 1. Oke, simpan. Nah, contoh seperti itu. Kalau jenis itemnya nggak banyak ya kayak tadi itu, kategori dan subkategori kalau mau disamain juga bisa. Balik ke admin, pengaturan, ke kategori transaksi item ya. Nah, ini biasanya yang berhubungan dengan data center. Kalau yang misalnya komputer standalone aja ini hampir gak kepake sih ya. Kita balik ke admin, pengaturan, tag info. Nah, tag info ini untuk memudahkan analisa. Jadi setiap kotak-kotak ini bisa diisi dengan keterangan. Ya, misalnya kalau kayak di sini apakah single, pasangan, keluarga,
untuk generalnya ya, yang biasa datang itu yang kayak gimana. Nationality yang ini kan orang Indonesia, orang Asia, orang Barat. Kemudian gendernya pria, wanita, dewasa, remaja, bayi, mula, anak-anak. Ini kan. Eventnya biasanya dipakai untuk apa? Reuni, gathering, ultah, pernikahan, wisuda, arisan. Misalnya untuk nongkrong gitu ya, bisa ditambahkan. Oke, tinggal disimpan. Oke, ini nanti akan bisa sebagai analisa, karena kalau sudah kasir ngisi tagnya, nanti di laporan ada tagnya juga, laporan tag jadinya ya. Jadi untuk bahan analisa, misalnya kalau yang sering datang itu anak-anak kecil kayak gini misalnya, nanti akan ditambahkan menu-menu untuk anak-anak, sehingga mereka lebih akan sering datang ke restonya. Oke, kita ke admin lagi, pengaturan kategori kas kecil ya. Di sini kas kecil defaultnya sih seperti ini ya, ada misalnya kas kecil itu keluar masuknya untuk apa aja kayak gitu. Kayak ini misalnya contohnya komisi out, berarti sering keluar untuk komisi. Modal awal itu tipenya in, berarti uang masuk. Kalau komisi tadi out, uang keluar. Modal tambahan misalnya ini in, berarti nambah misalnya untuk uang kembalian, uang kecil itu. Nah, sini bisa ditambahkan semua, sehingga pada saat transaksi kas kecil itu tinggal dipilih yang mana opsinya ini ya. Oke, lanjut ke admin, pengaturan kategori pendapatan dan biaya, kemudian transaksi pendapatan dan biaya. Ini khusus untuk solis yang pakai income expense, jadi pendapatan biaya. Kalau yang nggak ngambil modul itu, kalau yang nggak beli modul itu, menu ini nggak akan muncul ya. Jadi kategori pendapatan apa aja, misalnya untuk kode 1 pendapatannya sewa tempat, misalnya kita dapat pendapatan dari sewakan tempat, simpan. Oke. Kemudian kalau biaya itu misalnya kita keluarkan biaya untuk apa aja, biaya iklan di sosmed misalnya, simpan. Oh, kalau udah ada nggak bisa masuk lagi ya. Oke. Jadi kodenya tidak ada yang boleh sama. Oke, dimasukkan semua. Jadi dari biaya apa-apa aja opsinya, dari pendapatan apa-apa aja, semua masukkan di sini. Balik ke pengaturan transaksi pendapatan biaya. Nah, ini untuk mentransaksikan ya. Bisa di sini pendapatan, misalnya untuk yang sewa tempat, kodenya, transaksinya bisa diinput di sini. Sewakan stand dekat taman gitu misalnya. Oke. Ini dan diinput lagi semuanya ya. Setelah itu kita ke admin lagi, ke pengaturan, ke kategori user. Nah, di sini untuk membedakan apakah dia karyawan, atau nanti setiap karyawan juga bisa dibedakan karyawan tetap, karyawan kontrak, seperti itu ya. Misalnya di sini karyawan tetap ya. Nah, untuk yang dua misalnya untuk yang karyawan kontrak atau yang DW. Oh, tadi saja ya. Oke, balik misalnya karyawan tetap, misalnya kode 2-nya misalnya yang DW ya, untuk yang harian. Kalau semua sudah masuk, berarti untuk di menu pengaturan semua sudah selesai.